akan menjelaskan tentang natrium. Nah, jadi natrium ini merupakan salah satu mineral makro yang dibutuhkan oleh tubuh. Natrium merupakan kation utama yang terdapat di dalam cairan ekstraseluler. 35 sampai dengan 40% natrium itu berada di dalam kerangka tubuh. Nah, untuk sumber natrium itu bisa diperoleh dari mana aja sih? Nah, untuk sumber utama natrium itu sendiri yakni dari garam dapur ataupun NaCl, yakni natrium klorida. Untuk sumber lain itu bisa didapatkan dari monosodium glutamat ataupun MSG, dari kecap, dari margarin, dari keju, dari mentega, dan dari makanan yang diawetkan dengan menggunakan garam dapur. Nah, untuk dosis ataupun kebutuhan natrium perharinya itu untuk bayi usia 0 sampai 5 bulan itu 120 mg, bayi usia 6 sampai 11 bulan itu 370 mg, untuk anak usia 1 sampai 3 tahun itu 800 mg, untuk anak usia 4 sampai 6 tahun itu 900 mg, untuk anak usia 7 sampai 9 tahun itu 1000 mg, dan untuk orang dewasa itu maksimal 1500 mg per harinya. Ketika tubuh terlalu banyak mengonsumsi natrium, maka dapat mengakibatkan berbagai masalah. Yang pertama, asupan natrium yang berlebih dapat mengecilkan diameter arteri, sehingga menyebabkan jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong volume darah melalui yang makin sempit, sehingga tekanan darah menjadi naik dan mengakibatkan terjadinya hipertensi. Yang kedua, asupan natrium yang berlebih juga dapat mengakibatkan edema, karena tubuh terlalu banyak menahan air untuk mengencerkan natrium. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan volume darah dan juga pemberian tekanan ekstra pada pembuluh darah kecil ataupun kapiler. Nah, cairan yang bocor dari kapiler ini akan masuk ke ruang ekstraseluler dan dapat terjadinya pembekakan pada tubuh. Selanjutnya, ketika tubuh mengalami kekurangan natrium ataupun mengonsumsi natrium kurang dari asupan harian, maka dapat menyebabkan kejang, apatis, dan juga kehilangan nafsu makan. Adapun manfaat natrium bagi tubuh, yang pertama, sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler, natrium menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen tersebut. Yang kedua, natrium sebagian besar mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan agar tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Yang ketiga, natrium menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh dengan mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Yang keempat, natrium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang kelima, natrium berperan dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus sebagai pompa natrium. Proses metabolisme natrium. Nah, metabolisme natrium mulai terjadi pada saluran cerna. Di usus halus, natrium akan diserap melalui transport aktif. Nah, melalui transport aktif ini, absorpsi natrium akan dibantu oleh pompa natrium. Setelah natrium diserap oleh usus halus, maka natrium akan masuk ke peredaran darah. Di peredaran darah, kadar natrium akan diatur oleh ginjal. Ketika tubuh kekurangan natrium, maka akan terjadi sekresi hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal, di mana aldosteron ini fungsinya yakni melakukan reabsorpsi natrium di ginjal, sehingga ketika terjadi kekurangan natrium, natriumnya direabsorpsi, maka natrium tidak jadi dikeluarkan oleh tubuh dan masuk kembali ke peredaran darah. Ketika natrium di dalam tubuh itu sudah cukup dan tidak diperlukan lagi, maka natrium akan dikeluarkan melalui urin ataupun keringat.